Sekali lagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, jika suara saya sudah terdengar dengan jelas, saya akan memulai acara IMA HTN Sharing and Discussion pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kak Naila Rizky Zakiyah SH, selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara, Kiki Saraswati. Yang kami hormati Demisioner Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara, serta teman-teman yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa walaupun dalam jaringan Zoom, yakni dalam kegiatan IMA HTN Sharing and Discussion yang berjudul RUU PKS, Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, saya Sandirma Kistanaga Ayu Pramesti, selaku moderator dalam acara pagi hari ini. Teman-teman yang berbahagia, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara. Demi kelancaran acara, saya harap hadirin dapat mencermati dan melaksanakan tata tertib yang akan saya bacakan dengan baik. Tata tertib IMA HTN Sharing and Discussion yaitu 1. Peserta wajib menjaga kondusivitas selama acara berlangsung. 2. Peserta diharapkan menyalakan kamera ketika sedang mengikuti rangkaian kegiatan selama berlangsung. Apabila mengalami kendala jaringan, diperbolehkan untuk tidak menyalakan kamera. 3. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. 4. Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab. 5. Peserta yang ingin bertanya dapat menulis izin bertanya pada kolom chat. 6. Peserta dapat mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya setelah ditunjuk oleh moderator. Teman-teman sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan acara oleh Ketua IMA HTN. Pada Kiki Saraswati, dipersilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kak Naila Rizky Zakiyah SH, selaku pemateri pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati, Demisioner IMA HTN, serta teman-teman perwakilan baik UKM ataupun HMD Fakultas Hukum Universitas Jember, dan seluruh peserta IMA HTN Share and Discussion. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bergabung di acara IMA HTN Share and Discussion kali ini, yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara dengan tema RUU PKS, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam acara IMA Share and Discussion, dan juga seluruh jajaran panitia yang sudah berusaha dengan baik untuk mempersiapkan jalannya acara kali ini.
Dengan terselenggaranya acara ini, saya berharap dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama dalam menanggapi isu hukum terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, atau biasa disebut dengan RUU PKS, yang masih menjadi polemik hingga saat ini. Sehingga dengan acara diskusi ini, semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih pada Kiki Saraswati atas sambutan dan pembukaan acara. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Kak Naila Rizky Zakiah SH, yang merupakan Advocacy Officer Lintas Feminis Jakarta. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita. Ya, Kak Naila Rizky Zakiah merupakan pegiat hak asasi perempuan dan memiliki pengalaman kerja di Advocacy Officer Lintas Feminis Jakarta pada Agustus 2020 sampai sekarang, kemudian konsultan dan editor pada Komnas Perempuan pada Mei 2020 sampai Juli 2020, kemudian pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat LBHM pada Desember 2014 sampai Maret 2019. Kemudian relawan pada Garwita Institute pada Februari 2012 dan Agustus 2014. Beliau merupakan lulusan dan pelatihan di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2010 sampai 2014, kemudian pendidikan khusus profesi advokat di tahun 2014, kemudian pelatihan Living the Human Rights LBH Masyarakat di tahun 2014, kemudian pelatihan jurnalistik intensif pada Tempo Institute 2015, kemudian UN Human Rights Mechanism Course Forum Asia 2016, kelas filsafat feminisme Jurnal Perempuan pada tahun 2016, kelas filsafat agama dan feminisme Jurnal Perempuan di tahun 2018, dan Gender and Social Inclusion The Asia Foundation di tahun 2018. Untuk workshop dan konferensi, Kak Naila Rizky Zakiah SH pernah menjadi pembicara di Feminist in Parliament New Delhi, India 2019, Lawyering on the Margin Jakarta 2018, Here for She Talk UN Women Jakarta 2018, kemudian TEDx Binus School Jakarta 2018, Ngobrolindo Diversity Talk Show Jakarta 2018, Harm Reduction International Montreal, Kanada, Mei 2017, Legal Empowerment Workshop Sebangsa Jakarta di tahun 2017. Kemudian, Kak Naila Rizky Zakiah SH juga pernah menjadi peserta pada Asia Pro Bono Conference Malaysia 2017. Kak Naila Rizky Zakiah SH juga mendapatkan penghargaan di Human Rights Defender Fellowship 2018, University of New South Wales, Sydney, Australia, dan Fellowship of Justice Makers 2015, International Bridge to Justice. Untuk publikasi sendiri, Kak Naila Rizky Zakiah SH telah mempublikasikan beberapa tulisan pada ketika anak pengguna narkotika tidak lagi didengar, LBH Masyarakat 2016, kemudian LGBT, Nuclear Indonesian Phobia Emergency, LBH Masyarakat 2017, menelusuri perlindungan hak anak pengguna narkotika
dalam kerangka hak asasi manusia internasional, Teropong MAPI, Jakarta 2017, kemudian HIV National Legal Review, Indonesia AIDS Coalition 2017, A Multitude Since the Revised Criminal Code 2000 Indonesia at Melbourne 2018. Kemudian bahaya akut persekusi LGBT, LBH masyarakat di tahun 2018. Dan kemudian Epidemic of Violence Against Transgender Women in Indonesia, when government fails to protect its vulnerable citizens, 60 days location, University Edinburgh's Gender Initiative, the Australian Human Rights Institute at UNSW Sydney and Ambedkar University Delhi 2018. Panjang, sangat luar biasa sekali CV pemateri kita ini. Tanpa mengulur waktu, kita akan memulai acara inti dari kegiatan ini, yaitu pemaparan materi terkait dengan RUU PKS, Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, yang akan disampaikan dalam 35 menit. Kepada operator, dipersilahkan untuk menayangkan slide, dan kepada Kak Naila, dipersilahkan untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih. Panggilannya siapa? Derma, Kak. Oke, thank you Derma. Terima kasih teman-teman IMA HTN Fakultas Hukum Universitas Jember. Selamat pagi. Tadi sudah dikenalkan sama Derma. Saya Naila, alumni Fakultas Hukum juga, anak HTN juga dulu tahun 2010 sampai dengan 2014 pernah menjabat sebagai sekjen di IMA HTN pada waktu itu. Senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman IMA HTN untuk membahas urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang kalau dari temanya teman-teman IMA HTN tadi dibingkai dalam perspektif anak dan perempuan juga hak asasi manusia gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman ini kita santai aja ya, nggak perlu yang gimana-gimana, jadi makanya saya pengen juga lebih banyak interaksi sama teman-teman. Untuk sesi ini, saya boleh minta tolong teman-teman untuk buka menti.com, boleh? Bisa? Teman-teman peserta semua, kalau ada yang kesulitan boleh bilang. Kalau sudah sampai di menti.com, sudah mulai mengetik belum teman-teman? Boleh kasih kode-kode? Udah Kak, gitu. Udah? Ada yang sudah belum? Nah, kalau teman-teman sudah masuk di Menti, bentar ya. Oke, saya harus geser dulu. Nah, silahkan teman-teman masukkan kode 8314 6520. Di situ ada pertanyaan untuk dijawab sama teman-teman. Nggak ada benar salah, ini cuma pengen tahu aja perspektif teman-teman seperti apa berkaitan dengan kekerasan seksual. Kalau udah masuk di menti.com, nanti diminta kodenya 83146520. Oke, sudah ada yang jawab. Pertanyaannya adalah, memanggil, bersiul, atau menggoda orang lain di jalanan bukan bentuk dari kekerasan seksual. Benar atau salah? Baru 2 orang yang jawab. Oke, udah ada yang jawab lagi. Oke, 5, 6. Oke. Pesertanya ada lumayan ya. Kita tunggu sampai 20 teman-teman menjawab 20 orang di sini. Kita akan geser ke pertanyaan berikutnya. Oke, rata-rata menjawab bahwa memanggil, bersiul, atau menggoda orang di jalanan bukan kekerasan seksual adalah salah, yang artinya teman-teman beranggapan bahwa memanggil, bersiul, atau menggoda orang lain
jalanan adalah bentuk kekerasan seksual. Sementara ada 4 orang yang menjawab bahwa ya betul itu bukan kekerasan seksual, bukan bentuk dari kekerasan seksual. Nah, nanti kita akan bahas ini nih. Terima kasih Haris Zaki sudah dibantu untuk memasukkan kodenya. Oke, udah makin banyak yang menjawab. Bentar ya. Kita lihat lagi berapa jumlahnya yang sudah menjawab. Udah ada 17, tinggal 3 lagi kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Oke. Masih 4 orang yang menganggap bahwa ini bukan kekerasan seksual, sementara ada 14 orang yang menganggap bahwa memanggil, bersiul, atau menggoda orang lain adalah bentuk kekerasan seksual. Tinggal 1 orang lagi, yuk. Siapa yang mau bersedia menjawab? 1 orang, biar kita bisa geser ke pertanyaan berikutnya. Oke, 6 orang menjawab bukan kekerasan seksual ya. Kita sekarang bergeser ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah silakan dijawab kenapa, karena apa seseorang bisa mengalami kekerasan seksual. Silakan, apa saja jawab, bayangan dari teman-teman, kira-kira kenapa orang bisa mengalami kekerasan seksual. Apapun, teman-teman boleh tuliskan. Ini kan anonim ya, nggak bisa kebaca teman-teman tulis apa. Tuliskan boleh lebih dari 5 faktor, bisa terserah menurut teman-teman faktornya apa saja yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kekerasan seksual. Silakan ditulis, tapi kayaknya nggak bisa kalimat, jadi mungkin faktornya 1, 2, 3 kata masih bisa. Berpakaian seksi, oke. Ada lagi yang lain? Baru 1 yang jawab. Boleh jawab lebih dari 1 ya teman-teman ya. Teman-teman punya kesempatan untuk menuliskan 5 faktor. Oke. Ini kelihatan kan ya di layar ya? Jawabannya? Kelihatan, Kak. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ada yang berpakaian seksi, pergaulan bebas. Kaget saya ada pergaulan bebas gitu. Lelaki yang nafsu, berpakaian seksi. Pakaian bukan jaminan kayaknya ini ya. Stres, cara berpakaian. Terlalu menggoda cara berpakaian. Minim edukasi seks, kecantikannya. Oke, pergaulan bebas ini paling banyak dijawab ya kayaknya. Niat dari pelaku, ada yang nangis. Sorry ya, saya sebelumnya sebelum membahas lebih lanjut, kasih trigger warning kalau pembahasan kita ini berkaitan dengan kekerasan seksual yang mungkin bisa memicu ketidaknyamanan ataupun juga trauma kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya merasa terganggu, tidak nyaman, teman-teman bisa chat, bisa bilang saya butuh waktu, mau keluar juga nggak apa-apa, atau misalnya mau minta bantuan juga tidak apa-apa, karena memang pembahasan kita kan ngomongin soal kekerasan gitu. Oke. Masih 9 yang menjawab, boleh 10 atau 15 orang biar kita lebih banyak mendapatkan dapat bisa lihat perspektif teman-teman berkaitan dengan kekerasan seksual itu seperti apa. Pola pikir, ada trauma, ada edukasi, ada minim, tadi udah minimnya, terus kemudian masih yang paling besar adalah cara berpakaian dan juga pergaulan bebas. Ada perkataan, ada diri sendiri, tidak bisa menahan nafsu, ada minimnya cara pandang, niat dari pelaku, oke. Terima kasih teman-teman sudah menjawab ini. Nanti kita akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan ini, tapi sebelumnya kita akan membahas tentang kenapa sih penting untuk membahas atau punya payung hukum undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Oke, kita balik ke sini. Nah, itu tadi adalah diskusi pemantik. Pertanyaan pertama tadi kan, apakah bersiul, menggoda orang di jalanan itu adalah kekerasan seksual, gitu ya. Mayoritas menjawab iya itu kekerasan seksual, tapi ada juga yang menjawab bahwa itu bukan kekerasan seksual. Lalu kemudian pertanyaan kedua tentang menurut teman-teman kenapa seseorang bisa mengalami kekerasan seksual, dan beragam sekali pertanyaannya. Nah, untuk bisa memahami apa sih sebenarnya kekerasan seksual, setidaknya ada beberapa elemen penting dalam pengertian kekerasan seksual yang kita kemudian bisa mengidentifikasi. Oh, ini tuh kekerasan seksual ya, oh ini tuh pelecehan seksual ya namanya.
Nah, dalam pengertian dari kekerasan seksual, unsur yang paling penting adalah soal adanya serangan atas integritas atau otonomi seksual dan reproduksi seseorang. Jadi perbuatan itu memang ditujukan untuk menyerang integritas atau otonomi seksual dari reproduksi atau reproduksi seseorang. Maaf ya, ada gangguan dari anakku bentar. Nah, itu yang pertama. Jadi niatnya adalah menyerang integritas seseorang. Serangan itu nggak harus selalu berupa fisik ya, tetapi juga bisa berupa non-fisik gitu ya. Yang kedua adalah dilakukan secara paksa tanpa ada persetujuan gitu. Yang terakhir adalah adanya ketimpangan relasi kuasa dan juga relasi gender. Apa sih maksudnya serangan atas integritas atau otonomi seksual dan reproduksi seseorang? Maksudnya adalah perbuatan kekerasan seksual itu ditujukan untuk merendahkan, ya, menyerang untuk merendahkan, mempermalukan, mengontrol, ya, mengontrol seseorang atas kuasa yang dimiliki oleh pelaku, gitu ya. Pelaku merasa bahwa saya berhak kok melakukan itu. Pelakunya ngerasa bahwa nggak apa-apa perempuan dibegituin gitu. Nggak apa-apa kita melakukan itu sama seseorang gitu. Dan itu dilakukan secara paksa. Secara paksa ini nggak harus sesuatu yang sifatnya intimidatif, sifatnya menggunakan kekerasan, nggak harus selalu seperti itu. Dilakukan secara paksa itu simple, tidak ada persetujuan dari orang lain, tidak ada persetujuan dari korbannya gitu. Bisa dilakukan dengan cara manipulasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian adanya ketimpangan relasi kuasa dan juga relasi gender. Apa sih maksudnya ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender? Maksudnya dari ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender adalah di antara pelaku dan korban ada posisi power yang tidak seimbang, ada posisi yang tidak setara. Yang satu punya kekuasaan lebih, bisa jadi karena faktor gendernya, karena dia laki-laki misalnya, karena di lingkungan kita tahu bahwa posisi laki-laki di masyarakat masih lebih unggul dibandingkan dengan perempuan gitu ya, karena budaya patriarki itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan relasi kuasa. Ada ketidakseimbangan power, ada ketidakseimbangan kekuatan antara seseorang dikarenakan gendernya, entah itu karena pendidikan, entah itu karena faktor ekonomi, entah itu karena faktor usia, misalnya orang dewasa kepada anak-anak, di situ ada ketimpangan relasi kuasa. Dan juga relasi gender seperti itu ya, ada laki-laki dan juga perempuan, ataupun juga ada trans, ada beragam sekali gender. Nah, itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Lalu, apa sebenarnya penyebab atau akar dari kekerasan seksual? Yang pertama adalah adanya relasi kuasa ya. Seseorang itu ketika ada kuasa yang timpang gitu, seseorang yang punya kuasa lebih punya potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya, punya potensi untuk menyalahgunakan kekuatannya, bahwa saya laki-laki, saya berhak untuk melakukan ini kepada orang lain, kepada perempuan terutama gitu ya. Saya nggak takut gitu, dia pasti takut sama saya, dia pasti akan seperti ini gitu. Nah, itu adalah yang pertama, adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Lalu yang kemudian yang kedua adalah adanya budaya yang melanggengkan kekerasan seksual atau mewajarkan kekerasan seksual, rape culture. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya teman-teman sering dengar kayak, nggak apa-apa namanya juga laki-laki goda-godain perempuan wajar gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bibit dari budaya perkosaan, budaya yang melanggengkan kekerasan seksual. Ketika kita mewajarkan orang lain melakukan candaan-candaan yang bernuansa seksual misalnya. Gitu. Nah, itu adalah rape culture ya. Lalu kemudian tabu tadi sih sudah dibahas ya sama teman-teman ya soal minimnya edukasi seksual gitu ya yang menjadi faktor kenapa orang bisa mengalami kekerasan seksual. Pendidikan seksual dan juga isu kekerasan seksual di masyarakat kita masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak patut untuk dibicarakan. Kalau orang mendengarkan tahu ada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga misalnya, biasanya tetangga-tetangga di sekitarnya akan menghindar untuk mengintervensi karena menganggap itu adalah hal privat, hal yang nggak patut untuk dibahas. Gitu. Tapi
untuk hal-hal privat yang lainnya justru malah jadi bahan gunjingan tetangga. Jadi agak keliru sebenarnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan itu adalah sifatnya urusan yang privat, padahal kekerasan itu sifatnya bukan otomatis bukan publik sih ya, tetapi kekerasan itu harus diintervensi oleh orang lain, bisa diintervensi oleh orang lain. Yang keempat adalah hukum, karena sistem hukum yang ada tidak berpihak kepada korban dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan kekerasan seksual. Gitu. Ketika hukumnya tidak mengenali misalnya kekerasan yang tadi ya, pelecehan seksual di jalanan gitu misalnya, nggak diakuin di dalam sistem hukum kita, maka mau nggak mau akhirnya masyarakat menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar dan terus-menerus membiarkan terjadinya pelecehan seksual di jalanan itu misalnya. Nah, itu adalah akar dari kekerasan seksual. Lalu kemudian untuk ngomongin masuk ke kerangka hukum kekerasan seksual, bagaimana dengan sistem hukum di Indonesia gitu. Sistem hukum di Indonesia sayangnya yang pertama dia tidak mengenal istilah kekerasan seksual ya. Teman-teman mungkin bisa cari mulai dari KUHP sampai dengan di undang-undang pidana khusus lainnya. Apakah ada istilah kekerasan seksual? Setahu saya tidak pernah ada istilah kekerasan seksual. Jadi ini nggak dikenal. Dalam KUHP yang kita kenal adalah kejahatan kesusilaan, bukan kekerasan seksual. Lalu kenapa dampaknya misalnya kalau tidak pakai istilah kekerasan seksual? Tadi ya elemen-elemen yang tadi itu, kalau ada perbuatan yang memenuhi elemen-elemen yang tadi di awal tentang kekerasan seksual, pada akhirnya tidak akan diakui sebagai kekerasan seksual. Seperti yang dialami oleh Ibu Baik Nuril di NTB sana, ketika dia mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolahnya yang dengan sengaja menelpon dan kemudian menceritakan cerita yang bernuansa seksual yang membuat Baik Nuril merasa terlecehkan. Itu kemudian tidak diakui sama polisi ketika Baik Nuril mencoba untuk melaporkan itu, yang justru menjadi diangkat oleh polisi malah adalah kasus pencemaran nama baik karena dianggap mencemarkan nama baik karena tidak terbukti kekerasan seksualnya. Nah, ini kelemahan dari sistem hukum kita yang tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Yang kedua adalah sistem hukum kita belum mengakomodir perkembangan bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual saat ini sangat beragam, gitu ya. Apalagi sekarang kita tahu ya, hidup kita dekat sekali dengan dunia online, gitu ya. Kita nggak bisa membedakan mana dunia yang real, gitu ya, dunia fisik, gitu, dunia nyata dengan dunia maya, dengan dunia internet. Hidup kita tuh udah bercampur, gitu. Pagi ini saya udah nge-zoom, ketemu dengan teman-teman, besoknya saya misalnya punya IG live apa, dan kehidupan kita tuh udah bercampur dengan dunia maya gitu loh. Kegiatan sehari-hari kita udah ada di sosial media kita, kita belanja juga pakai platform internet gitu ya, platform marketplace yang ada di internet dan lain sebagainya. Kehidupan kita hampir kita habiskan di internet juga. Tetapi sayangnya sistem hukum kita nggak mengenali itu gitu. Jadi ketika hidup kita sudah bercampur di internet, ternyata bentuk-bentuk kekerasan seksual juga berkembang di internet gitu. Ada misalnya pengiriman foto intim yang tidak diinginkan, lalu kemudian misalnya ada ya pornografi dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kekerasan seksual di ranah online belum diakomodir secara baik oleh sistem hukum kita. Yang terakhir adalah sistem hukum kita belum mengakomodir kebutuhan atau kepentingan korban secara optimal. Karena memang sistem hukum kita, misalnya kita lihat dari kitab undang-undang hukum acara pidana saja, banyak mengaturnya adalah hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa, dibandingkan dengan hak-hak korban. Gitu. Memang ada lembaga perlindungan saksi dan korban, tetapi juga terbatas berikannya kepada saksi dan korban yang sudah melaporkan kasusnya ke kepolisian. Sementara untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian, korban kekerasan seksual itu butuh proses yang panjang. Nah, selama menunggu proses yang panjang untuk melaporkan kasusnya itu, dia nggak dapat hak-haknya dia sebagai korban ataupun sebagai saksi. Nah, itu adalah kelemahan dari sistem hukum kita. Lalu selanjutnya, ini adalah beberapa perbuatan yang diakui sebagai kekerasan seksual dalam sistem hukum kita. Yang pertama adalah perkosaan.
Kemudian ada persetubuhan, pencabulan, eksploitasi seksual, pornografi, dan juga transmisi data elektronik yang berisi kesusilaan gitu lah ya kalau dalam bahasa Undang-Undang ITE. Nah, sistem hukum kita tuh hanya mengenal 5 bentuk ini dengan pengaturan yang sangat terbatas. Misalnya perkosaan. Teman-teman bisa lihat di pasal 285 ya, ini ya. 285 atau 284 ya, KUHP. Perkosaan itu hanya terbatas pada penetrasi penis ke dalam vagina. Gitu. Secara otomatis ini hanya mengakui atau mengenal perkosaan terhadap perempuan. Padahal faktanya adalah perkosaan juga bisa dialami oleh laki-laki. Dan karena terbatas pada penis dan vagina, ketika ada perkosaan yang tidak melibatkan penetrasi penis ke vagina, itu tidak dianggap sebagai perkosaan. Misalnya penetrasinya menggunakan alat, seperti yang dialami oleh korban YY di Lampung yang ditusuk pakai bukan korban YY, waktu itu ada di Tangerang yang ditusuk pakai cangkul misalnya. Itu nggak bisa disebut sebagai perkosaan. Karena definisi yang ada di dalam KUHP sangat terbatas di situ. Lalu yang kedua adalah penggunaan istilah persetubuhan. Biasanya ini berkaitan sama anak-anak juga. Ini mereduksi makna kekerasan seksual pada hubungan intim semata. Jadi kalau kita ngomongin persetubuhan kayak nggak ada unsur-unsur kekerasannya gitu kan, dan kemudian direduksi maknanya menjadi hanya hubungan intim semata. Lalu yang ketiga adalah pencabulan, definisinya juga masih rancu dan terbatas. Untuk eksploitasi seksual misalnya hanya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jadi khusus untuk anak, dan juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, jadi hanya terbatas berlaku pada kasus tindak pidana perdagangan orang. Padahal eksploitasi seksual bisa terjadi di luar itu, bisa terjadi pada orang dewasa di luar praktek tindak pidana perdagangan orang. Lalu yang terakhir adalah pornografi dan Undang-Undang ITE. Ini justru menjadi problem bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami. Kenapa? Karena Undang-Undang ITE terutama gitu ya, dia tidak membedakan antara pelaku dan juga korban. Jadi di dalam Undang-Undang ITE kalau teman-teman mau lihat pasal 27 ayat 3 gitu ya, di situ disebutkan setiap orang yang dengan sengaja atau bahkan juga membiarkan orang lain gitu ya dapat mengakses informasi elektronik yang berkaitan dengan yang melanggar kesusilaan itu bisa dipidana. Jadi siapapun gitu ya yang bikin, yang membiarkan sesuatu bisa diakses gitu. Nah itu jadinya nggak bisa membedakan kan antara korban dengan juga pelaku, susah untuk membedakan itu, sehingga kemudian berpotensi untuk menjerat korban justru malah menjadi pelaku. Kayak kasusnya GA misalnya, yang kemudian videonya bocor itu, lalu kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka, atau kasusnya dulu Ariel dan Luna Maya gitu misalnya. Nah itulah polemik dari sistem hukum kita yang masih sangat minim mengatur atau mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual. Nah sementara rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu hadir untuk kenali dan juga mengidentifikasi secara lebih luas kekerasan seksual itu seperti apa. Definisi perkosaan dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mengharuskan adanya penetrasi penis ke dalam vagina, tetapi bisa apapun gitu ya. Lalu kemudian ada definisi pelecehan seksual yang termasuk di dalamnya juga pelecehan fisik dan juga non-fisik, termasuk misalnya apa yang teman-teman sebutkan tadi ya di awal tentang menggoda dan juga bersiul ataupun melecehkan seseorang di jalanan, itu adalah bentuk kekerasan seksual. Tetapi untuk pelecehan seksual ini itu deliknya adalah delik aduan. Kalau yang lainnya itu deliknya delik biasa, jadi bisa dilaporkan oleh siapapun dan juga tidak bisa ditarik kasusnya. Sementara untuk pelecehan seksual itu adalah delik aduan dan hanya korban saja yang bisa melaporkan. Eksploitasi seksual ini juga diperluas, tidak hanya untuk anak maupun juga TPPO, tapi berkaitan dengan siapapun yang dengan sengaja melakukan eksploitasi
yang memanfaatkan relasi antara pelaku dengan korban untuk mendapatkan untuk mendapatkan layanan seksual dari seseorang secara terus-menerus. Lalu ada pemaksaan kontrasepsi. Ini biasanya sering, kenapa ini menjadi bagian dari kekerasan seksual, karena pemaksaan kontrasepsi itu kan berkaitan dengan kontrol atas seksualitas seseorang, gitu kan. Kenapa masuk? Karena pada prakteknya ternyata banyak sekali korban-korban perkosaan, korban-korban kekerasan seksual yang dipaksa untuk menggunakan kontrasepsi agar tidak hamil. Lalu kemudian ada pemaksaan aborsi, yang biasanya juga sama, ini juga kontrol atas tubuh seseorang, tubuh dan seksualitas seseorang. Lalu ada pemaksaan perkawinan. Kenapa pemaksaan perkawinan masuk dalam kekerasan seksual? Karena dalam perkawinan ada aktivitas seksual. Ketika perkawinannya dipaksakan, maka bisa jadi kemungkinan besar hubungan atau aktivitas seksualnya juga akan dipaksakan. Lalu kemudian ada pemaksaan pelacuran, ada perbudakan seksual. Perbudakan seksual ini yang membedakan dengan eksploitasi seksual adalah perbudakan seksual itu mengharuskan adanya isolasi terhadap korban, ada pembatasan ruang gerak korban, biasanya korbannya disandra, dan kemudian tidak diberikan akses apapun ke dunia luar, agar supaya si pelaku punya akses secara terus-menerus untuk mendapatkan layanan seksual dari korban. Yang terakhir adalah penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual ini bukan kegiatan seksual yang dilakukan secara menyiksa gitu ya, bukan. Tetapi penyiksaan seksual ini biasanya melibatkan relasi negara. Jadi ada otoritas negara, otoritas kekuasaan yang menggunakan kekerasan seksual untuk biasanya misalnya untuk mendapatkan informasi tentang suatu tindak pidana. Ini sering dialami oleh tersangka ataupun terdakwa perempuan ketika misalnya BAP dengan kepolisian gitu ya, dia biasanya mendapatkan kekerasan seksual ketika proses pemeriksaan atau proses penggalian alat bukti gitu. Nah, ini adalah 9 bentuk kekerasan seksual yang diakomodir oleh rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Apa saja sih sebenarnya isi dari rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual? RUU PKS itu memuat 6 elemen penting. Yang pertama adalah elemen pencegahan yang berisi tentang bagaimana peran negara dan juga peran masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual, termasuk di dalamnya adalah tentang pentingnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, serta penguatan institusi pendidikan dalam mencegah kekerasan seksual. Jadi selain menindak, selain menangani kasus kekerasan seksual, RUU PKS juga punya elemen pencegahan di dalamnya. Yang kedua adalah mengenali 9 jenis kekerasan seksual. Tadi sudah dibahas. Yang ketiga adalah ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang diatur di dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu tidak hanya tentang pidana penjara, tetapi ada juga rehabilitasi khusus yang diberikan untuk mengubah perilaku dari pada pelaku itu sendiri. Bagaimana pelaku bisa menyadari kesalahannya dengan proses terapi itu tadi, menyadari kesalahannya, mau bertanggung jawab dan sadar bahwa kekerasan seksual itu keliru gitu. Lalu kemudian ada aspek pemulihan dan juga perlindungan korban. Yang baru ataupun tidak dibahas di dalam undang-undang lainnya adalah soal ganti rugi atau restitusi bagi korban yang dibebankan kepada pelaku, yang kalau pelaku tidak bisa membayarnya berarti negara mau tidak mau harus membayarkan itu. Lalu ada pendampingan hukum dan psikososial bagi korban. Sebenarnya banyak ya, nanti teman-teman bisa mengakses itu ketika RUU PKS sudah bisa diakses secara umum. Ini nggak diatur juga pendampingan, biasanya korban tuh nggak wajib didampingi sama pendamping hukum ataupun pendamping psikososial. Lalu ada hukum acara yang berpihak pada korban. Jadi di dalam RUU PKS itu diatur tentang pemeriksaan virtual atau tertulis bagi korban ketika korban mengalami trauma tidak bisa hadir di kepolisian, kejaksaan ataupun di persidangan, bisa melakukan pemeriksaan secara virtual ataupun tertulis. Lalu ada larangan menyalahkan korban, dan ada juga pengakuan terhadap alat bukti visum psikiatrikum yang biasanya kalau dalam praktek saat ini yang diakui itu cuma visum et repertum, visum fisik saja, tetapi visum psikiatrikum itu tidak diakui. Ini penting kenapa? Karena biasanya kasus-kasus kekerasan seksual itu sudah lama gitu ya terjadi dan
korban baru punya kekuatan untuk melapor. Dan ketika melapor dia udah nggak bisa terbaca tuh jejak ataupun bekas-bekas kekerasan seksual di tubuhnya. Tapi kan itu melekat di mentalnya dia. Secara kejiwaan masih bisa ditemui jejak-jejak ataupun trauma-trauma psikis yang dialami oleh korban. Nah, itu diakui oleh rancangan undang-undang penghapus kekerasan seksual. Nah, ini adalah catatan tahunan Komnas Perempuan tentang berapa kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang 2020. Ini adalah alasan kenapa kemudian RUU penghapus kekerasan itu sangat urgen sekali disahkan dalam waktu yang cepat. Kenapa? Karena di Catahu Komnas Perempuan ada 2.945 kasus, yang ini hanya puncak gunung es gitu ya. Karena ini cuma yang dilaporkan saja yang terbaca oleh Komnas Perempuan. Sementara yang tidak terbaca bisa jadi, kan bentuknya bisa jadi adalah gunung es. Yang nggak terlihat di bawah itu banyak sekali. Dan ragam bentuk kekerasan seksual yang terdokumentasi dalam Catahu itu ada pelecehan seksual, yang mana ini nggak bisa dilaporkan di kepolisian, ada KBGS atau KBGO, kekerasan berbasis gender online atau cyber, kayak misalnya itu tadi ya, ada seseorang yang mengancam akan menyebarkan foto atau gambar intim yang tidak tanpa persetujuan dari korban misalnya, atau misalnya pengiriman gambar-gambar intim yang tidak kita inginkan gitu ya, ataupun sesimpel ancaman perkosaan di media elektronik gitu. Lalu kemudian ada perkosaan, ada marital rape, perkosaan dalam perkawinan, ada pencabulan, ada incest, ada pemaksaan aborsi, ada perbudakan seksual, ada juga eksploitasi seksual. Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik yang didokumentasikan oleh Koalisi Ruang Publik Aman. Ini melalui survei mereka di tahun 2019. 64% terjadi pada perempuan, dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami. Jadi keliru sebenarnya kalau anggapan laki-laki itu nggak pernah mendapatkan kekerasan seksual. Pada faktanya laki-laki punya kemungkinan juga menjadi korban. Tetapi memang saat ini data secara umum membuktikan bahwa laki-laki lebih berpotensi menjadi pelaku dibandingkan menjadi korban. 36% adalah kekerasan verbal yang terjadi di ruang publik ya, kayak menggoda, mengsiul, yang kadang kalau lewat assalamualaikum uhti mau kemana, mau dibonceng nggak gitu misalnya. 52% mengalami pertama kali saat masih anak-anak. Jadi anak-anak sangat rentan sekali mengalami kekerasan seksual di ruang publik. 53% kasus terjadi di transportasi umum dan jalanan. 35% terjadi di siang hari. Di siang hari yang seharusnya sistem keamanannya jauh lebih terasa dibandingkan di malam hari gitu ya. Tetapi faktanya 35% terjadi di siang hari. Ini adalah kekerasan seksual yang terjadi di ruang privat yang dicatat oleh Komnas Perempuan. 75% kasusnya terjadi di ranah personal antara pasangan suami istri atau pacar misalnya. Lalu 24,4% kasus terjadi di komunitas, di kelompok kolektif, organisasi, atau misalnya di lingkungan tetangga, dan lain-lain. 0,08% kasus terjadi di ranah negara. Ini melibatkan otoritas negara biasanya. Lalu jumlah meningkat 800% dalam 12 tahun. 882 kasus pelakunya adalah keluarga sendiri. Jadi orang terdekat sendiri justru menjadi pelaku. Dan ini fakta yang umum sebenarnya, bahwa pelaku adalah biasanya orang yang dikenal oleh korban. 30% merupakan kekerasan fisik. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa kemudian kita perlu untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan tidak boleh menunda lagi. Nah, sekarang aku akan balik ke pembahasan kita di Menti tadi ya, soal ini, kenapa seseorang bisa mengalami kekerasan seksual. Nah, yang aku luput tadi sebenarnya adalah akar dari kekerasan seksual. Untuk membahas tentang budaya yang melanggengkan kekerasan seksual adalah budaya menyalahkan korban. Ketika ada kekerasan seksual, biasanya memang masyarakat maupun juga penegak hukum cenderung untuk membebankan kesalahan itu kepada korban.
sehingga kemudian mengesampingkan perbuatan pelaku terhadap korban. Nah, budaya menyalahkan korban ini sangat berdampak serius tidak hanya kepada korban, tetapi kepada perilaku kita sebagai masyarakat. Kenapa? Yang pertama, dia berdampak kepada korban karena kemudian dia menginvalidasi pengalaman korban. Oh, kamu mengalami kekerasan seksual, kamu dilecehkan ya, kayak kamu pakaiannya seperti itu sih. Padahal kalau kita ngomongin soal cara berpakaian, ada banyak kasus perempuan berhijab bahkan bercadar mengalami kekerasan seksual. Jadi sebenarnya anggapan bahwa cara berpakaian kita itu yang salah, itu keliru besar. Karena mau pakaiannya seperti apapun, kalau pelaku mau melakukan kekerasan seksual, dia tidak akan memandang pakaian seseorang. Gitu. Dan pakaian seseorang nggak bisa dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan seksual. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masih beranggapan bahwa cara berpakaian itu adalah salah satu faktor seseorang mengalami kekerasan seksual, itu akan cenderung akan menyalahkan korban, lalu kemudian kita akan memaafkan pelaku, gitu. Kita akan mewajarkan, ya wajarlah pelaku kayak gitu, kamu pakaiannya kayak gitu. Padahal kan dalam kekerasan seksual tidak ada yang perlu dinormalisasi. Tidak boleh kita mewajarkan perilaku kekerasan seksual. Lalu ada misalnya pergaulan bebas gitu. Ini juga sebenarnya perlu ditelusuri lebih lanjut. Kenapa anggapan bahwa ketika kita bergaul secara bebas gitu ya, bergaul dengan siapapun gitu, saya agak kurang tahu sih sebenarnya maksudnya pergaulan bebas seperti apa. Tapi bergaul memang harus bebas gitu, jangan mau diatur-atur bergaul dengan siapa gitu ya. Pergaulan bebas misalnya, oh karena dia keluar malam, karena dia sering nongkrong sama siapa, seharusnya ya seseorang tuh aman dalam pergaulan apapun, seseorang harus merasa aman dalam bergaul dan bebas dari kekerasan seksual. Lalu lingkungan, nah ini mungkin bisa jadi menjadi faktor kenapa seseorang mengalami kekerasan seksual, yaitu lingkungan yang mewajarkan kekerasan seksual gitu, sehingga kemudian orang bisa mengalami kekerasan seksual. Lalu terlalu menggoda, ini lagi-lagi berpotensi menyalahkan korban. Terus kemudian minimnya edukasi seks itu betul, niat dari pelaku ini betul, karena kita memang seharusnya memfokuskan pada apa yang dilakukan oleh pelaku, bukan apa yang dipakai oleh korban, apa yang dilakukan oleh korban. Ketika kita ngomongin misalnya pencurian gitu kan, ini analogi ya, ketika misalnya kita ngomongin pencurian, ketika seseorang mengalami pencurian di dalam rumah gitu misalnya, jangan yang disalahkan pemilik rumahnya, salah sendiri nggak nutup rumah misalnya, salah sendiri nggak pakai teralis, salah sendiri nggak punya satpam, nggak bisa begitu. Yang salah adalah pelakunya, pencurinya gitu. Kenapa dia merasa berhak untuk masuk ke dalam rumah orang dan mencuri? Nah itu sama, logika yang sama berlaku kepada korban kekerasan seksual gitu. Pelaku kenapa bisa merasa punya hak untuk mencederai seseorang, untuk melecehkan seseorang? Nah itu yang seharusnya menjadi logika hukum ya ketika kita berhadapan dengan kasus kekerasan seksual. Nah kayaknya mungkin itu dulu dari saya. Saya terbuka untuk diskusi dengan teman-teman, mau berbeda pendapat juga baik gitu ya, kita bisa membuka diskursus jauh lebih beragam dari pendapat teman-teman. Terima kasih. Baik, pemaparan yang luar biasa dari pemateri kita pagi hari ini, dan memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk menulis izin bertanya pada kolom chat. Dan apabila teman-teman ingin menyanggah atau menambahkan suatu hal, maka teman-teman dapat mengklik raise hand. Nantinya, teman-teman dapat mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaan, sanggahan maupun tambahannya setelah ditunjuk oleh moderator.
Baik, dipersilakan bagi LPM Imparsial Akbar untuk menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Halo, halo. Iya, terdengar, Kak. Iya, izin bertanya ya. Halo, apakah terdengar? Terdengar. Kak. Ya, saya ingin bertanya. Terima kasih sebelumnya moderator dan juga kawan-kawan dari IMA HTN atas waktu yang diberikan dan juga membahas tentang sesuatu yang menarik lah di Indonesia, utamanya tentang kekerasan seksual. Nah, jadi begini, saya pernah berdiskusi dengan Mbak Saras dari KPI Jatim. Beliau pada waktu itu menjelaskan bahwa salah satu unsur adanya kekerasan seksual adalah sebuah relasi kuasa. Ya mungkin dari Mbaknya tadi tidak menjelaskan tentang relasi kuasa tersebut, tapi saya ingin menanyakan pada sesi ini. Nah, dari relasi kuasa ini, saya memiliki salah satu contoh. Contohnya dari catatan tahunan yang juga tadi telah di-share dari Komnas Perempuan itu tentang kasus incest. Nah, memang pada tahun 2020 kemarin kasus ini memang agak menurun. Sekitar 215 kasus. Nah, yang saya miris dari catatan tahunan Komnas Perempuan ini bahwa kasus incest ini banyak dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri. Nah, ini kan salah satu bentuk juga menurut saya adalah sebuah relasi kuasa. Bagaimana seorang ayah ini bisa saja memaksa anaknya untuk melakukan atau beliau memiliki niat untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, pada hari ini di Indonesia sendiri, Mbak, bahwa relasi kuasa itu dipandang hanya dimiliki oleh laki-laki atau didominasi oleh laki-laki. Lalu bagaimana tanggapan Mbak terkait tentang relasi kuasa ini? Apakah relasi kuasa ini hanya dimiliki laki-laki atau juga dimiliki oleh perempuan? Begitu. Atau mungkin sebaliknya hanya dimiliki perempuan atau bagaimana? Apakah relasi kuasa ini memang benar-benar menjadi salah satu unsur yang memengaruhi kekerasan seksual itu sendiri? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kawan-kawan. Boleh langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya, Derma? Silahkan Mbak kalau mau dijawab. Oke. Kita menunggu teman-teman. Terima kasih. Akbar ya tadi ya? Ya, Akbar. Benar, Mbak. Aku nggak tahu tadi mungkin Akbar masuknya telat atau gimana, Akbar? Jadi sebenarnya tadi kita udah bahas kok. Aku setuju banget dengan tadi penjelasan Akbar soal relasi kuasa. Relasi kuasa itu jadi unsur paling penting dalam terjadinya kekerasan seksual. Jadi tadi kita udah bahas tuh tentang elemen-elemen apa saja yang yang ada di dalam kekerasan seksual. Yang salah satunya adalah adanya ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender. Nah, ini di sini juga aku tadi juga udah udah menjelaskan lebih jauh tentang akar kekerasan seksual.
Yang salah satunya adalah soal relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Yang menarik tadi pertanyaan dari Akbar adalah soal apakah relasi kuasa itu mutlak posisi yang ada di atas itu adalah laki-laki, yang punya relasi kuasa adalah laki-laki, dan kemudian perempuan tidak, atau justru sebaliknya perempuan seperti apa gitu ya. Tadi juga dijelaskan soal contohnya incest, banyak sekali kasus incest yang dialami oleh anak yang pelakunya adalah ayah yang kebetulan adalah laki-laki gitu ya. Nah, dalam konteks relasi kuasa ini sebenarnya tidak cuman relasi kuasa itu kan soal siapa yang punya power dalam berhubungan, dalam berelasi. Power itu bisa muncul karena yang pertama adalah bisa jadi karena gendernya. Bisa jadi power itu muncul karena usia. Karena perbedaan usia. Ada anak, ada orang dewasa, gitu ya. Lalu kemudian relasi kuasa, power itu juga bisa muncul karena misalnya jabatan seseorang. Ada bos dengan bawahan, ada dosen dengan mahasiswa. Tentu kekuasaannya atau powernya itu berbeda. Dosen punya power yang lebih di atas mahasiswa, gitu ya. Nah, kita belajar konsep relasi kuasa dulu ya. Lalu bisa juga power bisa juga muncul dari ras, suku gitu misalnya. Suku mayoritas punya power lebih dibandingkan suku yang minoritas misalnya. Kalau di Indonesia misalnya suku Jawa punya power lebih dibandingkan suku minoritas Cina misalnya, etnis Tionghoa misalnya gitu ya. Atau dari agama juga bisa muncul relasi kuasa itu. Relasi kuasa juga bisa muncul berdasarkan status kewarganegaraan misalnya. Negara yang adidaya dengan negara yang misalnya dengan pengungsi gitu misalnya, itu kan status warga negaraan yang berbeda gitu. Nah, itu relasi kuasa bisa sangat kontekstual sekali, tergantung dari bagaimana hubungan antara dua orang tersebut gitu. Lalu tadi yang disebut dengan relasi kuasa yang berdasarkan gender, kenapa kemudian laki-laki dianggap punya power lebih dibandingkan perempuan? Karena memang di masyarakat kita masih banyak sekali nggak cuma di Indonesia, tetapi memang secara umum budaya patriarki itu masih melekat. Laki-laki itu masih menjadi dianggap superior dibandingkan perempuan gitu ya. Yang itu kemudian secara mentalitas membangun dan juga secara tradisi, secara hukum bahkan itu menjadikan laki-laki punya privilege lebih, punya kekuasaan lebih dibandingkan dengan perempuan gitu. Sehingga kemudian ketika ada kekerasan seksual terjadi misalnya antara pasangan gitu ya, biasanya laki-lakinya yang kemudian punya potensi untuk menjadi pelaku. Kenapa? Karena laki-laki yaitu tadi ya, dia punya privilege lebih sebagai laki-laki di masyarakat gitu. Dia menganggap bahwa saya bisa mengontrol pacar saya, atau misalnya kalau dia adalah suami gitu misalnya ya dengan istrinya gitu ya. Ya saya punya hak sama istri saya, mau dia menstruasi, mau dia hamil, mau dia setelah melahirkan, saya mau berhubungan seks ya terserah saya gitu. Karena saya suaminya gitu kan. Nah, ada power dynamic ya, dinamika kekuasaan yang merasa dimiliki oleh seseorang sehingga orang itu merasa berhak untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ditanya apakah dalam relasi kuasa itu selalu laki-laki yang timpang, bisa jadi tidak. Misalnya kalau ternyata di dalam relasi antar pelaku dengan korban itu ternyata tidak hanya relasi gender yang bekerja, tetapi misalnya relasi usia, relasi umur. Misalnya anak-anak dengan orang dewasa. Korbannya adalah anak laki-laki, pelakunya adalah orang dewasa perempuan. Sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena anak-anak meskipun dia laki-laki, dia masih punya ketimpangan power, ketimpangan kekuasaan, ketimpangan kekuatan. Dia nggak bisa melawan, dia takut, dia misalnya terperdaya dan lain sebagainya. Nah, melakukan tipu daya, melakukan kekerasan, melakukan manipulasi, itu kan butuh kekuasaan, butuh kontrol, butuh kekuatan, dan hanya orang-orang yang di atas kita secara gender, secara usia, secara jabatan, secara ekonomi yang memungkinkan untuk melakukan itu.
Nah, kayak gitu sih Akbar. Mungkin kalau ada tanggapan dari Akbar. Atau mungkin kurang jelas? Ya, saya ingin menanyakan. Ya. Nah, juga termasuk dengan kasus relasi kuasa di dalam suatu pernikahan gitu, Mbak. Ya. Nah, pastinya dalam suatu pernikahan itu di awal, ya, di akad nikah misalkan, itu kan pasti si wanita itu memiliki kalau di dalam gender itu adanya concern kan, Mbak. Aslinya kata kuncinya yang menurut saya penting itu kan adalah concern itu tadi. Nah, berarti kan secara tidak langsung ketika dia memilih seorang suami, dia artinya concern gitu. Nah, apakah hal ini juga bisa terjadi di antara hubungan suami istri apabila memang pada awal itu secara tidak langsung si istri dan suami ini menjalin suatu ikatan yang pastinya ikatan itu didasarkan kepada percaya satu sama lain dan sebagainya. Yang menurut saya itu juga salah satu wujud dari concern itu tadi gitu. Cukup. Oke, menarik. Tadi mungkin memang yang luput justru bukan soal relasi kuasa yang aku bahas, tetapi soal persetujuan atau konsep consent. Nah, aku mau sharing satu pemaparan soal itu. Thank you Akbar udah diingetin soal konsep consent dalam hubungan, ya, terutama hubungan seksual misalnya. Udah kelihatan belum ya presentasi barunya? Sudah, Kak. Oke. Nah, tadi ngomongin konsen. Kalau misalnya udah di awal, misalnya kita udah berkomitmen, saya mau menikah dengan kamu gitu ya, apakah itu sudah termasuk atau terhitung dalam konsep konsen atau persetujuan, yang artinya ya udah kamu bersetuju dong melakukan apapun dengan pasangan gitu ya. Nah, sayangnya konsep konsen itu nggak berlaku seperti itu. Dia nggak berlaku satu kali untuk selamanya. Kita perlu membedakan antara persetujuan dengan komitmen. Komitmen menikah mungkin harus berlaku selamanya. Tetapi kalau persetujuan itu nggak berlaku satu kali lalu kemudian untuk selamanya. Komitmen aja bisa berakhir. Persetujuan juga demikian. Nah, ini adalah beberapa prinsip dari persetujuan. Disingkat jadi fries kentang goreng gitu ya. Yang pertama adalah freely given, F-nya itu freely given. Persetujuan itu diberikan tanpa adanya tekanan, ancaman, manipulasi, dan tidak dalam keadaan hilang kesadaran. Oke, ketika menikah, akad freely given ya, oke deh, kita anggap ya memasuki satu ini. Dan ini 5 ini harus centang semua ya, ini berlaku akumulatif, nggak cuma misalnya, ya udah dia kan setuju bebas, tanpa ada paksaan mau melakukan hubungan seksual gitu ya. Nggak bisa ya oke gitu ya, tapi dia harus memenuhi 5 unsur ini. Yang pertama adalah freely given itu tadi. Yang kedua, dia harus reversible gitu ya. Walaupun sebelumnya memberikan persetujuan, siapapun dapat mengubah pikirannya. Saat ini saya bilang setuju untuk berpelukan gitu misalnya. Tetapi besok saya nggak mau gitu misalnya, saya nggak mau pelukan, jadi ya harus dihargai. Berarti saya nggak punya konsen, kalian nggak punya konsen, kok kalian? Orang tersebut nggak punya konsen untuk memeluk saya gitu. Ketika saya sudah menarik, ibaratnya menarik persetujuan saya itu tadi. Yang ketiga adalah informed, harus mau ngapain semuanya harus jelas disampaikan kepada pasangan masing-masing. Harus jujur, informasikan apa yang akan dilakukan. Jika kita bilang misalnya harus pakai kondom, tapi ternyata nggak pakai kondom, itu bukan persetujuan gitu. Lalu misalnya itu ya tadi ya harus terinformasi semuanya. Saya bilang saya mau berhubungan seksualnya sama kamu misalnya ke suami saya gitu ya, saya bilang saya maunya kita berhubungan seksualnya begini, lalu dia melakukan sebaliknya gitu dan lain sebagainya, ya saya nggak mau gitu. Lalu kemudian harus entusiastik, harus diberikan secara entusias, tanpa ragu-ragu, tanpa ya antusias gitu, mau gitu loh.
spesifik gitu ya, mengatakan iya pada satu hal belum tentu mengatakan iya pada hal lain. Saya bilang, oke, saya mau kita misalnya berciuman. Tidak berarti itu bermakna bahwa kita bisa berhubungan seksual, gitu ya. Jadi mengatakan iya saja tidak cukup, harus spesifik dan tidak berarti iya itu iya, ya, itu bermakna atau bersetuju itu bermakna bahwa seseorang enaknya saja memperlakukan kita. Gitu. Jadi harus diperhatikan ketika kita ngomongin persetujuan di awal pernikahan, berarti kan sudah setuju dong mau melakukan apa saja. Ya nggak bisa. Setiap aktivitas itu harus ada persetujuannya. Apakah iya ketika kita menikah terus kemudian sama dengan si suami bersetuju bahwa semua rekening itu, uang yang ada di rekening suami itu milik istri dan boleh ngapain aja tanpa harus berdiskusi. Enggak kan? Nggak cuma dalam aktivitas seksual sih sebenarnya, dalam aktivitas apapun, berdiskusi, meminta persetujuan, itu penting, karena itu menghargai otoritas orang lain, menghargai agensi orang lain. Menikah bukan berarti agensi kita sebagai seseorang itu lepas karena kemudian menjadi pasangan. Enggak, kita tetap punya agensi, kita tetap punya otoritas terhadap diri kita. Berlaku juga pada hubungan seksual. Bukan berarti kalau kita sudah menikah semua hidup kita bisa berarti diatur semau-maunya oleh orang lain misalnya, atau misalnya orang kita berhak melakukan sesuatu kepada orang lain atau pasangan kita, enggak begitu gitu. Tetap setiap apapun itu, kegiatan apapun itu, kegiatan seksual kayak kegiatan sosial dengan suami kayak ngobrol atau memutuskan untuk punya anak, memutuskan tidak punya anak, memutuskan mau punya rumah, itu semua harus dapat persetujuan dari pasangan. Bukan berarti akad nikah kemudian jadi persetujuan itu berlaku sepanjang tahun, sepanjang hari selama menjadi suami istri. Kayak gitu sih. Terima kasih, Mbak. Makasih juga Akbar udah mengingatkan ini. Bagi teman-teman yang lain yang ingin memberikan sanggahan dan tambahan, persilakan untuk mengetik izin bertanya ataupun raise hand di kolom chat. Terima kasih. Buka atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun dalam Undang-Undang Kesehatan pemeriksaan apabila aborsi merupakan salah satu tindakan pembunuh janin pada korban. Enggak begitu dengar ya? Apa di sini lagi jelek jaringannya atau yang lain juga nggak dengar? Iya, Kak, tidak terdengar. Iya, nggak terdengar sih. Iya. Kamu
Kak, saya boleh bertanya? Apakah suara saya terdengar? Agak kecil. Agak Apakah Permisi Kak, izin bertanya, apakah suara saya terdengar? sudah terdengar. Saya izin bertanya ya Kak, terkait gini ya Kak, terkait masalah muatan RUU PKS ini kan ada isu bahwasannya RUU PKS ini mengandung muatan feminisme gitu ya. Ada stereotip negatif tentang feminisme di Indonesia. Nah, itu pandangan Kakak terkait muatan RUU PKS yang mengandung isu feminisme itu seperti apa? Terima kasih. Ini panggilannya siapa? Febri atau siapa? Febri Kak. Oke, terima kasih Febri atas pertanyaannya. Disclaimer aja, aku kerjanya di Lintas Feminis Jakarta. Jadi sebagai advocacy officer, jadi aku mau memperkenalkan dulu Lintas Feminis Jakarta itu apa. Lintas Feminis Jakarta itu adalah non-governmental organization yang bekerja di kesetaraan gender. Dan kita percaya pada salah satu prinsip yang kita percaya dalam organisasi kita adalah feminisme. Karena kita memaknai feminisme sebagai sebuah nilai ataupun ideologi yang menuntut pada kesetaraan bagi semua orang, gitu. Terutama kesetaraan gender, karena memang ada ketimpangan gender di situ. Nah, kalau misalnya ngomongin soal pro kontra RUU PKS yang dianggap sebagai rancangan undang-undang yang punya muatan nilai feminisme, sebenarnya mau tidak mau ya harus diakui memang nilainya adalah nilai feminisme. Kenapa? Karena nilai-nilai feminisme itu kan nilai-nilai yang menjunjung kesetaraan. Yang itu sebenarnya menjawab persoalan dari akar dari masalah kekerasan seksual, yaitu adanya ketimpangan relasi kuasa. Ada ketidaksetaraan posisi atau ketidaksetaraan kuasa antara pelaku dengan korban. Nah, yang kemudian dimuat ya adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi pada kesetaraan. Itu sih sebenarnya, dan sebenarnya sama dengan semua ideologi gitu ya. Tentu ada pro dan kontra gitu. Tetapi mungkin yang perlu dicatat adalah bahwa sekalipun dia misalnya memuat nilai feminisme gitu ya, kalau memang kepentingannya adalah untuk korban, aku rasa nggak ada yang salah gitu. Karena di dalam di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sendiri, kalau secara normatifnya dikaji gitu ya,
sebenarnya nggak disebut, nggak ditulis di dalam prinsipnya gitu, dalam prinsip undang-undangnya bahwa ini menggunakan prinsip feminisme gitu ya. Tetapi ada nafasnya di situ, ada ruhnya ada di situ, ruh kesetaraan. Yang itu sebenarnya sejalan dengan apa yang kita anut dalam ideologi kita gitu, misalnya ideologi Pancasila gitu ya, yang meskipun ini sebenarnya nggak dikenal dalam ideologi manapun gitu ya, ideologi Pancasila apa gitu misalnya di dunia manapun gitu. Tapi secara di konteks ketatanegaraan kita gitu ya, ideologi feminisme sejalan dengan ideologi Pancasila gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab sama gitu. Feminisme juga menekankan pada itu gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai feminisme juga menuntut pada nilai keadilan gitu. Jadi sebenarnya sejalan aja. Tidak ada yang secara ekstrim berseberangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya responnya bagaimana, sebenarnya saya lebih mau menekankan pada anggap stereotype stereotipe terhadap feminis gitu ya, bahwa dianggapnya feminis itu pro seks bebas gitu misalnya, padahal bukan gitu. Yang diperjuangkan oleh feminisme itu adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Yang itu sebenarnya hampir-hampir sama juga sama prinsip hak asasi manusia gitu. Cuman yang membedakan antara ya kalau gitu kenapa nggak udah pakai prinsip HAM aja, jangan pakai prinsip feminis gitu. Prinsip hak asasi manusia sayangnya luput untuk mengenali ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat gitu. Tidak bisa mengenali itu. Nah, feminisme hadir untuk mengenali itu gitu. Begitu sih Febri. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya sebenarnya nggak ada masalah menurut aku gitu. Tetapi mungkin bagi orang-orang yang berseberangan dengan prinsip feminisme itu menjadi masalah. Tapi aku rasa titik temunya ada pada kepentingan korban gitu. Jangan sampai perdebatan ideologi ini kemudian menyingkirkan kebutuhan korban terhadap perlindungan dan pemulihan melalui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Oke, kita bisa berdebat di luar antara kelompok Islam yang menentang, karena kelompok Islam banyak loh yang mendukung, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ada beberapa kelompok Islam memang yang menolak gitu ya. Sebut saja, saya nggak menganggap ini sebagai musuh atau menganggap ini sebagai apa, enggak. Ini cuma dinamika dalam proses pembuatan undang-undang gitu ya. Misalnya anak-anak kami gitu ya, kelompok aksi mahasiswa Muslim Indonesia itu menentang sekali rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena memang melihatnya pada titik ekstrim perbedaan ideologi, tapi tidak melihat pada kebutuhan korban. Kebutuhan korban akan perlindungan dan pemulihan, kebutuhan korban akan keadilan agar pelaku bisa diadili. Nggak melihat dari situ gitu. Jadi cuma titik ekstrim perbedaan ideologi aja yang dibahas. Akhirnya kemudian menyingkirkan kepentingan-kepentingan korban. Jadi aku rasa perdebatan ideologi itu wajar, tapi jangan sampai kemudian mengabaikan kebutuhan korban. Karena kita percuma berdebat soal feminis, kita percuma berdebat soal ada lagi ya katanya ini tidak ini LGBT dan lain-lain gitu kan. Percuma kita berdebat seperti itu, kita bukan orang yang mengalami kekerasan seksual, kita bukan orang yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Kita adalah orang-orang yang mungkin sedang masturbasi intelektual, masturbasi ideologi gitu ya. Sementara orang-orang yang betul-betul membutuhkan, kayak misalnya ada temanku, ini kasusnya viral banget, teman-teman mungkin bisa cari, Amy Fitria namanya, sempat viral tahun lalu, dia mengalami perkosaan tahun 2019, sampai dengan tahun 2020, polisi tidak memproses laporannya karena dianggap minim bukti dan tidak bisa mencari pelaku. Tetapi ketika dia kemudian capek, lelah dengan trauma, dengan semuanya, dan dia kemudian mengangkatnya ke publik, baru kemudian polisi mau memproses lebih lanjut kasusnya. Harusnya kita melihat orang-orang seperti Amy. Bagaimana Amy berjuang, dia sudah diperkosa gitu ya, diancam dibunuh sama pelaku, masih diteror juga sama pelaku, tidak dipercaya oleh polisi bahwa dia mengalami kekerasan seksual, dia diperkosa gitu, dan dia harus menanggung itu selama 1 tahun sampai dia kemudian memberanikan diri
menceritakan itu, yang itu prosesnya tentu nggak mudah. Mau menceritakan bahwa kita adalah korban perkosaan itu nggak mudah, pasti sangat sulit, dan ada banyak sekali proses pergulatan dan juga perang batin yang harus dilalui. Itu yang harusnya kita perhatikan. Jadi bukan soal ini ideologinya apa, tapi soal bagaimana kebutuhan korban itu sudah dipenuhi atau tidak. Itu sih dari aku. Mungkin Baik, kalau Kak ada Naila, tanggapan terima juga boleh. kasih. Sama-sama, Cukup, Febri. Kak. Oke, aku baca yang di kolom chat ya. Di sini ada dari Kiki, jika masyarakat masih amat sangat minim dengan adanya edukasi seksual, maka kekerasan seksual akan tetap marak terjadi. Lalu menurut Kak Naila, bagaimana pencegahan serta mengubah paradigma masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual itu sendiri agar korban tidak tersingkirkan? Yang pertama tentu memang kebutuhan akan rancangan undang-undang ini mendesak sekali untuk disahkan. Jadi setidaknya ketika sudah punya RUU PKS, ada langkah maju dari negara untuk menghadirkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Untuk mengubah paradigma masyarakat, tentu nggak cuma lewat perangkat hukum gitu ya, meskipun memang hukum adalah alat rekayasa sosial, tetapi juga butuh sayang. Minum dulu sana. Tapi juga dibutuhkan perangkat-perangkat lain, kayak misalnya agama, lalu kemudian pendidikan, institusi-institusi lain, untuk bisa mensosialisasikan, untuk bisa memperkenalkan, mulai menginternalisasi pendidikan edukasi seksual gitu ya, yang komprehensif kepada masyarakat gitu. Karena mau tidak mau memang cara untuk mengubah perilaku masyarakat dimulai dari membongkar apa yang kita percaya, dan itu butuh proses bukan cuma dari rekayasa hukum tapi juga rekayasa sosial yang dibangun lewat pendidikan, agama, dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan, dan termasuk juga kayak misalnya bikin diskusi seperti ini, setidaknya kan membuka gambaran bahwa oh ternyata kalau siul-siul di jalanan tuh nggak boleh, itu pelecehan seksual gitu. Itu merendahkan orang lain, itu membuat orang lain tidak nyaman. Sesederhana itu membuat orang lain nggak nyaman loh. Jadi paling nggak teman-teman di sini punya awareness, oh aku nggak mau melakukan itu, aku nggak mau jadi pelaku. Itu setidaknya punya itu. Setidaknya punya awareness bahwa mau melakukan segala sesuatu harus dapat persetujuan, konsen dari pasangan gitu. Mengenali apa itu relasi kuasa dan lain sebagainya. Itu paling tidak dari diskursus-diskursus seperti ini, membuka wacana perbincangan-perbincangan sehari-hari dengan teman, dengan keluarga dan lain sebagainya, itu bisa membantu berkontribusi pada perubahan paradigma di masyarakat. Seperti itu. Aku kembalikan lagi ke moderator ya. Dermanya udah ada di sini atau terlempar? Oh ada. Terima kasih Kak Naila. Apakah suara dengar? Jadi sudah terdengar lebih baik. Baik. Saya ingin mengingatkan bagi teman-teman, jangan lupa untuk mengisi absensi pada Google Form yang dapat diakses melalui link yang telah diberikan sebelumnya oleh Anda. Dikarenakan tidak adanya pertanyaan kembali yang masuk, maka selanjutnya menutup acara pada pagi hari ini.
izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari materi yang dipaparkan oleh Kak Naila. Itu kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan oleh siapapun. Suatu hal yang merupakan kekerasan seksual apabila hal tersebut mendapatkan persetujuan dari kedua pihak dan tanpa paksaan dari siapapun. Ya, pada masyarakat kita serta hukum yang berlaku saat ini menjadikan kekerasan seksual tumbuh subur di Indonesia. Dan RUU PKS dimungkinkan dapat menekan adanya kekerasan seksual tersebut. Baik, saya ucapkan terima kasih. Dan dengan ini kegiatan IMA HTN Sharing and Discussion hari ini telah selesai. Dan sebelum teman-teman meninggalkan Zoom, mari kita berfoto bersama. Dan tolong dinyak kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Apa sudah panitia yang bertugas sudah siap? Baik, akan saya mulai dari slide yang pertama ya teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Kak Naila sudah menjadi pemateri kita pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih teman-teman. Salam buat dosen-dosen di kampus ya. Iya. Baik Kak. Udah. Izin pamit dulu ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih, kasih Kak. Pamit dulu ya. Ya, terima kasih. Bagi teman-teman dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih telah bergabung bersama dalam kegiatan. Terima kasih untuk Kak Naila dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Dan untuk teman-teman diperkenankan untuk live. Dan terima kasih telah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.